Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Alfiana. Saya mahasiswa RPL Unisa Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan asyuan keperawatan pada pasien psikiatri gangguan isolasi sosial SP1. Baik, untuk tahap yang pertama yaitu tahap prainteraksi. Pertama, saya di sini mengumpulkan data pasien dari rekam medis pasien. Kemudian yang kedua, saya mempersiapkan diri dengan mengeksploitasi perasaan, fantasi, dan ketakutan diri. Kemudian mempersiapkan rencana pertemuan saya dengan pasien. Kemudian yang terakhir, saya akan mempersiapkan alat. Alat yang saya gunakan saat ini adalah lembar JKH atau jadwal kegiatan harian pasien. Assalamualaikum Mbak Dita, selamat pagi Mbak Dita. Perkenalkan, nama saya Dina Alfiana, saya biasa dipanggil Dina. Saat ini saya perawat yang jaga pagi di sini ya Mbak Dita. Bagaimana perasaannya Mbak Dita pagi ini? Saya lihat dari tadi Mbak Dita menyendiri di sini, nggak berteman dengan teman-temannya. Baik Mbak Dita. Di sini saya ingin berbincang-bincang dengan Mbak. Mbak Dita. Tujuan saya di sini ingin membantu Mbak Dita mengatasi masalah yang Mbak Dita alami saat ini. Bagaimana Mbak Dita? Apakah Mbak Dita bersedia? Baik. Untuk tempatnya Mbak Dita, untuk tempatnya di sini saja ya. Dan untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit Mbak Dita. Bagaimana Mbak Dita? Ya, baik. Sebelum kita melangkah ke tahap berikutnya, apa ada yang mau Mbak Dita tanyakan terlebih dahulu? Baik. Mbak Dita, apa yang Mbak Dita rasakan pada saat ini? Mbak Dita boleh cerita saja sama saya. Anggap saya ini seperti teman, seperti sahabat Mbak Dita sendiri. Boleh Mbak Dita cerita sama saya. Apakah Mbak Dita punya teman? Males. Oh, kenapa malas Mbak Dita? Apa Mbak Dita ada pernah dikecewakan atau pernah trauma punya teman? Mereka jahat. Oh, kenapa mereka jahat menurut Mbak Dita? Saya ditinggalin. Baik, saya mengerti perasaan Mbak Dita. Kira-kira Mbak Dita tahu tidak keuntungan atau manfaat dari kita punya teman? Baik, akan saya jelaskan ya Mbak Dita. Keuntungan kalau kita itu mempunyai teman. Kita kalau ada masalah bisa bercerita dengan teman kita. Kemudian kita juga bisa minta tolong dengan teman kita. Ada lagi Mbak Dita, kita juga bisa curhat dengan teman kita. Gitu Mbak Dita. Kalau kerugiannya kalau kita tidak punya teman, Mbak Dita tahu tidak? Nah, kalau kerugiannya itu Mbak Dita, itu kebalikannya. Kita akan kesepian, kita tidak bisa bercerita, kita tidak bisa minta pertolongan kalau kita ada masalah. Begitu Mbak Dita. Kira-kira Mbak Dita jadi pengen punya teman tidak? Nah, terus Mbak Dita kira-kira masih ingat tidak cara berkenalan dengan teman? Baik, di sini saya akan mengajarkan cara berkenalan yang baik dengan teman ya Mbak Dita. Mbak Dita perhatikan saya ya. Untuk berkenalan dengan teman itu yang pertama
kita perkenalkan nama kita, terus nama panggilan, terus kesukaannya, misalkan seperti ini. Perkenalkan, nama saya Dina Alfiana. Saya biasa dipanggil Dina. Hobi saya memasak. Setelah kita memperkenalkan diri kita tanya teman kita, namanya siapa, suka dipanggil apa, hobinya apa, begitu Mbak Cita. Ya, baik. Sekarang coba Mbak Cita praktekkan cara kita berkenalan dengan orang lain. Ayo Mbak Cita, coba dipraktekkan. Nama saya Dita Paramita. Ya. Saya dipanggil Dita. Hobi saya suka membaca. Ya bagus Mbak Dita. Kemudian kalau sudah memperkenalkan diri, tanya sama temennya gantian. Coba. Ibu namanya siapa? Nama saya Dina Alfiana. Hobi ibu apa? Ini panggilannya dulu. Panggilannya apa, Bu? Saya biasa dipanggil Dina. Hobinya apa? Saya suka memasak. Nah, begitu Mbak Dita, bagus. Begitu cara berkenalan dengan orang lain. Nah, karena Mbak Dita sudah bisa, sudah tahu cara berkenalan dengan orang lain, kita tulis ya Mbak Dita, kegiatan Mbak Dita berkenalan dengan orang lain. Nih Mbak Dita, nanti ditulis di sini namanya jadwal kegiatan harian Mbak Dita. Mbak Dita mau melakukannya untuk hari ini berapa kali? 3. 3 kali. Mau jam berapa saja Mbak Dita? Jam 10, jam 4 sore, jam 8 malam. Baik, hari ini Mbak Dita mau melakukannya di jam 10, jam 4 sore, sama jam 8 malam. Nanti Mbak Dita ditulis di sini jam 10, misalnya nanti ya, berkenalan dengan orang lain. Nah, sekarang kan tanggal 2 Desember. Tanggal 2 Desember berkenalan dengan orang lain. Nanti kalau Mbak Dita melakukannya sendiri, di sini ditulis M. Kalau masih perlu didampingi, minta saya mendampingi, nanti kita tulis B, itu bantuan. Nah, kalau ternyata Mbak Dita itu lupa melakukan atau tidak mau melakukan, ditulis tidak melakukan. Ini nanti Mbak Dita bawa jadwal kegiatan hariannya. Begitu ya Mbak Dita. Ya. Baik Mbak Dita, tadi kita sudah belajar berkenalan dengan orang lain, kegiatan pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan Mbak Dita setelah kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini, yaitu berkenalan dengan orang lain? Ya, terus Mbak Dita kan tadi sudah bisa ya. Coba Mbak Dita ulangi lagi yang tadi sudah kita pelajari, cara berkenalan dengan orang lain. Coba Mbak Dita ulangi lagi. Nama saya Dita Paramita. Ya. Dipanggilnya Dita. Ya. Hobi saya suka membaca. Bagus, hebat Mbak Dita. Begitu cara berkenalan dengan orang lain ya. Terus Mbak Dita, apa yang sudah kita lakukan kegiatan pada pagi hari ini, jangan lupa ditulis di dalam JKH ini ya, jadwal kegiatan harian seperti yang sudah saya ajarkan tadi. Nah, karena Mbak Dita sudah bisa berkenalan, sudah tahu, sudah pintar, besok saya akan datang ke sini lagi, bertemu dengan Mbak Dita lagi. Untuk besok saya akan mengajarkan, kita akan belajar berkenalan dengan teman-teman yang lain ya Mbak Dita. Untuk tempatnya Mbak Dita mau di mana? Di sini. Mau di sini lagi ya, boleh. Untuk waktunya besok mau jam berapa? Jam 10. Jam 10 ya, berarti besok kita bertemu lagi di sini jam 10 ya Mbak Dita ya. Baik, terima kasih Mbak Dita. Ini saya sudah cukupkan
Misalkan sekian, sudah selesai pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya Mbak Dita, sampai ketemu besok ya. Demikian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.